Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Dwi Ulfah Lolo dari kelas KHTA dengan NIM L13123036 akan mempresentasikan materi tentang manajemen personalia. Apa itu manajemen personalia? Manajemen personalia adalah manajemen yang berhubungan dengan perencanaan, pengarahan, seleksi pegawai, pendidikan, uraian tugas, pelatihan, dan pengembangan serta pemeliharaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk membantu tercapainya tujuan, baik tujuan individu, perusahaan, maupun masyarakat. Apabila suatu organisasi atau perusahaan menguasai manajemen personalia, maka organisasi atau perusahaan tersebut bisa menjalankan fungsi perusahaan dengan baik, mulai dari perekrutan tenaga kerja, mengadakan training, hingga memotivasi karyawan untuk bekerja lebih maksimal. Tentang pengertian manajemen personalia menurut para ahli. Manajemen personalia adalah penyedia kepemimpinan dan pengarahan para karyawan dalam pekerjaan atau hubungan kerja. Yoder dalam Hasibuan tahun 2017. Menurut Badria tahun 2017, berpendapat bahwa manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi yang dikarenakan untuk mencapai tujuannya organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola. Menurut Alex S. Miti-Semito, manajemen personalia adalah sebuah ilmu seni dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan sehingga proses kerja menjadi lebih efektif serta efisiensi personalia dapat ditingkatkan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan. Tujuan dari manajemen personalia. Tujuan utama manajemen personalia yaitu menyinergikan tujuan perusahaan dengan seluruh sumber daya yang ada. Menurut Manulang tahun 2001, ada dua jenis tujuan manajemen personalia, di antaranya yaitu production minded atau efisiensi dan daya guna. Yang kedua adalah people minded, yaitu kerjasama. Tujuan manajemen personalia sangat berhubungan dengan upaya untuk menciptakan kondisi di mana setiap pegawai bisa memberikan kinerja yang maksimal kepada atasannya. Alasannya, efisiensi hanya dapat tercapai apabila ada kerjasama yang maksimal dari para pegawai. Fungsi dari manajemen personalia terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan. Fungsi perencanaan. Dalam melaksanakan fungsi perencanaan, manajemen personalia berfungsi menentukan program personalia yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan tersebut membutuhkan partisipasi aktif dari manajer personalia. Kedua, fungsi pengorganisasian. Apabila perusahaan sudah menentukan fungsi yang harus dijalankan para anggotanya, maka manajemen personalia harus membentuk organisasi dengan cara merancang susunan dari berbagai hubungan di antara jabatan personalia dan aktor fisik. Yang ketiga adalah fungsi pengarahan. Apabila manajer sudah memiliki rencana dan organisasi untuk menjalankan rencana tersebut, maka manajer melakukan fungsinya untuk mengadakan pengarahan terhadap pekerjaan sebagai usaha agar karyawan tetap bekerja sama secara efektif. Yang keempat adalah fungsi pengawasan. Merupakan fungsi manajemen operasional yang menyangkut masalah pengaturan berbagai jenis kegiatan atau aktivitas sesuai dengan rencana personalia yang telah dirumuskan sebagai dasar analisis dari tujuan organisasi fundamental. Dari fungsi-fungsi tersebut, ada fungsi lain dari manajemen personalia, yaitu pengadaan. Pengadaan atau procurement adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua adalah pengembangan. Development atau pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Selanjutnya ada keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh manajemen personalia. Di antaranya ada 5, yaitu multitasking, kemampuan organisasi yang baik, adil, memahami kondisi psikologi manusia, 5 komunikatif. Multitasking.
Memiliki skill tenaga kerja yang cukup detail membuat sumber daya manusia yang bekerja di divisi personalia harus memiliki keterampilan multitasking atau melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu bersamaan. Hal ini penting karena manajemen personalia tidak hanya mengurus satu divisi tetapi semua entitas yang ada di perusahaan. Keterampilan multitasking tentu sangat membantu menyelesaikan semuanya sesuai dengan target yang diharapkan. Yang kedua, kemampuan organisasi yang baik. Selanjutnya, seseorang yang bekerja di manajemen personalia juga wajib memiliki kemampuan organisasi yang baik sebab mereka adalah jantung perusahaan. Tanpa kemampuan organisasi yang baik, segala hal tentang divisi personal akan berantakan dan menyebabkan perusahaan dalam kondisi tidak stabil. Yang ketiga ada adil. Dalam menjalankan tugasnya, manajemen personalia akan berhadapan dengan kebutuhan tenaga kerja dan kepentingan perusahaan. Kita tidak bisa mengabaikan kebutuhan karyawan, tidak juga menafikan kepentingan perusahaan. Keduanya harus seimbang demi stabilnya kondisi dan kondusifnya lingkungan kerja di suatu perusahaan. Yang keempat adalah memahami kondisi psikologi manusia. Berhubungan dengan kinerja karyawan pasti membuat divisi manajemen personalia ini berinteraksi dan berhubungan baik dengan berbagai jenis manusia. Inilah mengapa divisi personalia butuh skill psikologi untuk memahami kondisi setiap karyawan dan memastikan bahwa selama bekerja mereka dalam kondisi stabil. Kemampuan ini juga akan memudahkan bagian personalia untuk membagi tugas, membebankan kewajiban, dan memastikan bahwa tidak ada karyawan yang mengalami masalah ketika menjalankan tugas mereka. Yang kelima, komunikatif. Tidak hanya memahami setiap karyawan, seseorang yang bekerja di divisi manajemen personalia juga dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan cukup supel. Seperti yang sempat disebut pada keterampilan psikologis, manajer personalia akan berinteraksi dengan berbagai jenis orang. Artinya, setiap orang tersebut pasti memiliki sifat berbeda. Tanpa skill komunikatif yang baik, berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki berbagai karakter tentu menjadi kendala. Baik, sekian presentasi dari saya tentang manajemen personalia. Saya harap presentasi saya ini dapat mempelajari dan memahami apa itu manajemen personalia dengan baik. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.